kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Muktisari 02. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat dan dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Arifah, SPDSD CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu sebagai peracara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Pada petugas disilakan. Hiduplah Indonesia Raya untuk Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Muktisari 02 kepada Ibu Dwi Hartati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih dapat berkumpul di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk mengikuti diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Nur Arifah SPDSD. Tidak lupa sholawat serta salam kita
Tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Nur Arifah SPD SD karena sudah berhasil untuk melalui tahap demi tahap CGP di angkatan ke-10 Kabupaten Cilacap. Semoga nanti yang lainnya juga ikut menyusul mengikuti program guru penggerak, program dari pemerintah. Mudah-mudahan saja besok di angkatan ke-12 ya Bu Nur, di angkatan 12 kita bisa menyusul Bu Nur. Karena walaupun bagaimanapun program guru penggerak itu adalah program dari pemerintah yang harus kita sukseskan. Karena program itu kita dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, juga meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran untuk memajukan peserta didik. Yang paling utama dalam program guru penggerak adalah peserta didik itu dapat meningkat kualitasnya, budaya positifnya juga lanjut terus, lebih baik lagi. Walaupun dengan guru penggerak itu banyak embel-embelnya, mungkin bisa menjadi kepala sekolah, pengawas atau yang lainnya, tapi kita niatkan sebagai ibadah kita untuk sekolah lebih maju dan anak didik juga lebih baik lagi. Kiranya demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir wali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dwi Hartati. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Arifah SPD SD CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Kepada Ibu Nur Arifah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko selaku MC atas waktu dan kesempatannya. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Hartati selaku Kepala Sekolah SDN Muktisari 02 serta Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat SDN Muktisari 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat tersebut kelak di yaumil akhir kita termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru di sini, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir ya di siang hari ini untuk menghadiri acara ini. Next, closing. Ya, sebelum acara perkenalkan saya untuk memperkenalkan beliau adalah Bapak Darman S.Om. Bapak Darman di sini itu selaku fasilitator. Beliau berasal dari Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan untuk kesehariannya beliau mengajar di salah satu SMP negeri di sana. Terus yang kedua adalah Bapak Puja Setiawan, SPD MPD. Beliau adalah selaku pengajar praktek. Beliau berdinas di SDN Gunung Teluk, Kecamatan Karangujung. Dan saya sendiri Nur Arifah SPD SD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap.
yang pertama adalah untuk mensosialisasikan penerapan konsep inti modul budaya positif. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak ini kan semuanya ada 3 modul. Di sini alhamdulillah selama hampir kurang lebih 2 bulan ini sudah menyelesaikan modul 1.1 dan tugas di akhir modul 1 ini kami para CKP itu untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Terus yang kedua adalah terwujudnya budaya positif di SDN Mutiara 02. Ya, di sini saya dan juga Bapak Ibu guru hebat lainnya, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga wali murid nanti bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama untuk mewujudkan budaya positif di SDN Mutiara 02. Bapak Ibu guru hebat, untuk penerapan budaya positif sekolah ini nanti ada beberapa sub-pokok bahasan. Yang pertama adalah budaya positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kalau di CKP ini 6 submodul ini itu dipelajari kurang lebih itu selama 2 minggu. Tapi pada kesempatan kali ini saya diberi waktu kurang lebih 1 jam untuk menyampaikan 6 submodul ini. Semoga dalam waktu yang singkat ini bisa menyampaikan intisari dari ke-6 bab tersebut. Next. Nah, sebelum materi ke pertanyaan inti, ada pertanyaan pesantik. Di sini ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Menurut Bapak Ibu semuanya, jawaban tersebut benar atau salah? Benar atau salah? Pak Antoni bagaimana? Benar atau salah? Kalau hukuman ini salah. Kalau menurut Bu Vita bagaimana Bu Vita? Salah. Ya. Next, Pak Rosid. Untuk pertanyaan pemantik kedua, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Benar atau salah? Pernyataan berikut. Benar. Benar? Iya. Ya nanti kita bahas selanjutnya. Ya, mengapa tadi di pertanyaan pemantik itu ada motivasi dan disiplin ya? Karena ini ada hubungannya dengan penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman serta mendukung murid menjadi pribadi yang merdeka, bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, disiplin itu merupakan tujuan dari dimana murid kita itu nantinya akan hasil akhirnya itu bisa menerapkan sikap disiplin yang positif sesuai dengan tujuan dari adanya pendidikan di sini, di mana murid nanti itu bisa belajar dengan nyaman, aman, dan nanti akhirnya itu menghasilkan output yang memuaskan sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Next. Nah, di sini ada sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekolah itu diibaratkan sebagai ladang pertanian, di mana kita sebagai Bapak Ibu guru itu berperan sebagai petani. Nah, sedangkan anak itu merupakan bibitnya, sedangkan sekolahnya itu lahan pertaniannya. Nah, sekarang seandainya ada lahannya itu sudah bagus, bibitnya juga bagus, tetapi tidak dirawat, apakah bibit tersebut bisa tumbuh dengan optimal? Iya, tidak bisa ya. Karena untuk bibit itu bisa tumbuh optimal itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi, jadi harus perlu dirawat, dikasih pupuk,
pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dengan adanya budaya positif, diharapkan karakter peserta didik nanti dapat tumbuh dengan baik. Next. Nah, sekarang kita mulai pembahasan dari subbab pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa itu disiplin? Kalau mendengar kata istilah disiplin, menurut Bapak Ibu itu apa artinya disiplin? Yang sepengetahuan Bapak Ibu selama ini, kalau mendengar kata disiplin. Ya, disiplin itu kan seperti mentaati suatu peraturan ya. Terus kalau misalnya disiplin itu kelihatannya itu kan harus sesuai dengan peraturan. Kalau melanggar nanti dapat hukuman. Jadi seakan-akan itu menjadi beban. Ternyata menurut disiplin sesuai artinya, menurut berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia dengan apa yang dia hargai. Itu asli disiplin yang sesungguhnya. Next. Nah, sesuai dengan judulnya disiplin positif, suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Kalau selama ini mungkin anak-anak kita itu disiplin karena takut kalau tidak disiplin nanti mendapatkan hukuman. Karena tidak disiplin nanti dimarahi gurunya atau pak gurunya. Nah, dengan adanya disiplin positif ini, anak itu sadar disiplin itu karena ada dalam dirinya. Jadi karena kesadaran diri, tidak karena faktor dari luar. Next. Nah, selanjutnya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia dan bisa dicapai setiap individu dengan memandang nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan yang tercapai oleh pelajar di Indonesia adalah yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, kurikulum Merdeka itu identik dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Apa saja dimensinya Bapak Ibu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Next. Nah, sekarang ada sebuah permainan ya, yaitu kegiatan kepala tangan. Di sini ada A dan B. Diibaratkan Bapak Ibu itu ada 2 orang, yang satu berperan sebagai A, yang satu berperan sebagai B. Sebuah kelas cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Itu untuk yang A. Terus yang B, teman Anda itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang dilakukan oleh B itu bisa dengan cara membujuk, mengajak, menghadik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuat teman A itu tadi membuka kepala tangannya. Kira-kira apa yang terjadi kalau Anda, Bapak Ibu semua berperan sebagai A? Kira-kira akan membukanya kepala tangan tersebut atau tidak? Kalau di sini kan yang A itu kan sesuatu yang berharga, yang tidak boleh lepas, tapi dipaksa itu kayaknya bisa membuka apa tidak? Kalau Anda sebagai A, kira-kira mau membuka dengan sukarela atau tetap mempertahankan nggak mau membuka? Mempertahankan, iya. Kalau menurut Eko bagaimana? Akan membuka atau mempertahankan? Mempertahankan ya, karena sesuatu yang kita yakini kebenarannya itu, walaupun ibaratnya ada godaan dari luar untuk membujuk untuk apa itu tidak mempan ya, harus kita yakini.
mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Ya, yang berhak mengontrol diri kita itu kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukanlah motivasi eksternal. Ya. Seandainya pun karena terpaksa, karena mungkin dipaksa direbut, akhirnya si A tersebut untuk membuka tangannya, itu kan karena motivasi eksternal, bukan dari motivasi internal. Next. Nah, selanjutnya masuk ke subbab yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi. Apakah menghukum anak adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan disiplin? Tepat atau tidak itu? Tidak. Ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Iya benar. Karena kalau disiplin itu menurut diri karena harus timbul dari dalam diri sendiri. Terus kalau misalnya dihukum itu efek jangka panjang itu nanti anak akan merasa dendam ya dengan pak gurunya dan gurunya. Mereka itu merasa tersakiti gitu, jadinya anak itu terus nggak suka dengan bapak atau ibu gurunya. Itu bukan merupakan cara yang efektif. Next. Nah sekarang perhatikan gambar tersebut itu adalah gambar orang memakai helm dan memakai masker. Kira-kira motivasi apa yang didapat kedua orang itu untuk memakai helm dan memakai masker? Motivasinya itu kenapa? Apakah melindungi diri atau mungkin takut ditilang biar tidak kena razia? Ya, karena keselamatan. Ya. Terus juga untuk melindungi diri misalnya terjadi kecelakaan kan nanti dari penyakit ya masker, apalagi kan zamannya COVID ya. Next. Ya, ini berhubungan dengan motivasi ya, seperti yang tadi kasus yang A sama B. Motivasi itu ada 3. Ya, ada 2 motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dibagikan menjadi 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya tadi, memakai masker keluar rumah karena dia tidak kena razia. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya ini Pak Antoni ya, misalnya mengikuti diklat itu karena ingin mendapatkan sertifikat gitu kan. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik ya. Terus yang terakhir adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu itu karena kesadaran di dalam diri sendiri tanpa adanya perintah atau tekanan dari pihak lain. Next. Nah, biar lebih paham lagi, ini ada sebuah kasus ya. Di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membicarakan teman-teman Iva yang menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di dalam kelas. Kemudian disuruh menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva yang di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak terhadap Pak Guru? Tidak ya. Mengapa? Karena yang dilakukan Pak Seno kenapa? Itu menghukum ya. Terus yang kedua, menurut Bapak Ibu semua
konsekuensi itu memang murid juga awalnya itu merasa nggak nyaman, tapi kan itu sudah merupakan konsekuensi atau sudah merupakan dari kalau melakukan kesalahan itu juga harus melakukan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Next. Nah sekarang untuk lebih pahamnya lagi, untuk bisa membedakan mana yang hukuman, mana konsekuensi, di sini ada sebuah pernyataan. Yang pertama itu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Terus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Terus menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Melakukan push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah, hukuman. Sudah paham ya mengenai hukuman dan mengenai konsekuensi. Ya, karena hukuman itu tidak ada hukumannya dengan salahnya misalnya terlambat. Kok kenapa malah disuruh push up? Kok malah jadi anaknya sudah terlambat disuruh push up lagi? Kan akhirnya anaknya malah jadi malas masuk sekolah, besok gak usah sekalian masuk ya. Ya tadi jawabannya. Lanjut lagi, pemberian hukuman apakah tepat? Tidak ya, karena hukuman yang diberikan kepada anak didik bisa menimbulkan rasa takut, kemarahan, dan penghindaran. Oleh karena itu sebaiknya hukuman ini dihindari di dunia pendidikan, termasuk di sekolah. Sebisa mungkin kita menghindari. Kemudian pemberian penghargaan. Nah, kalau orang yang salah itu kan biasanya dihukum. Terus kalau ada anak yang berprestasi itu diberikan penghargaan. Penghargaan dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa-siswa untuk berbuat baik. Itu menurut Bapak Ibu semuanya baik apa tidak? Baik. Di sini memberikan penghargaan kalau terus-menerus itu berakibat tidak baik, karena nanti akan menyebabkan siswa itu melakukan sesuatu karena kecanduan. Asalnya nanti belajarnya rajin biar nanti dapat hadiah dari guru. Iya, ini kan berhubungan dengan motivasi ya. Kalau tadi ada dibahas ada motivasi ekstrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah kalau misalnya pengen mendapatkan penghargaan atau hadiah itu berarti kan motivasi ekstrinsik, bukan dari ekstrinsik. Nah selanjutnya ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, di sini kalau di restitusi itu anak itu bagaimana caranya untuk bisa menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Jadi ini merupakan kesadaran dari diri sendiri. Next. Ciri-ciri restitusi. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama itu restitusi menekankan kesalahan untuk belajar dari kesalahan yang sudah dibuat. Tidak, restitusi bukan merupakan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Dan yang selanjutnya adalah restitusi itu merupakan kita berusaha untuk fokus pada solusi bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Next. Nah di sini ini untuk kita bisa lebih paham lagi, biar bisa membedakan mana yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu, Fajar, kamu memecahkan jendela kelas. Sekarang lari sana, keliling lapangan 10 kali. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, Fajar, silakan kamu bersihkan kaca yang berserakan. Sedangkan kalau restitusi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki jendela kelas, itu merupakan restitusi. Next. Ya, lanjut lagi ke materi yang selanjutnya.
yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang keempat yang terakhir itu penguasaan. Next. Ya, untuk lebih bisa paham lagi, ini ada sebuah kasus. Bu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas 6 yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan tugas yang Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa yang Agus kenapa melakukan hal itu? Bagaimana ya Bapak Ibu? Kalau misalnya murid Bapak Ibu itu melakukan pemaksaan, meminta bekal temannya secara paksa, yang pertama kali dilakukan apa? Menasehati, menegurnya, seperti itu. Next. Ya. Sebelum kita menasehati atau menegurnya itu, sebelumnya itu kita sebenarnya harus tahu dulu itu kebutuhan anaknya itu kenapa. Agus itu misalnya melakukan perebutan atau makanan kepada temannya itu, kemungkinan jawabannya itu anak ada 5. Yang pertama itu mungkin karena Agus itu merasa lapar karena tidak membawa bekal atau tidak membawa uang saku. Jadi dia itu meminta makanan temannya. Kalau kasusnya seperti itu, berarti ada kebutuhan survival atau bertahan hidup yang belum dipenuhi oleh Agus. Jadi kita tidak boleh sebagai guru ya, tidak boleh langsung menegurnya. Kamu kenapa menebut makanan temanmu? Padahal kan Agus karena lapar. Jadi ditanyai dulu, kenapa kamu melakukan hal itu? Di rumah sudah sarapan apa belum? Terus kemudian jawaban yang kedua itu, Agus itu senang karena kalau misalnya dia berebut makanan punya temannya itu kan temannya jadi perhatian. Nah, kalau misalnya hal seperti ini berarti ada kebutuhan kasih cinta dan rasa terima yang belum terpenuhi. Terus yang ketiga, Agus itu merasa hebat karena temannya itu jadi takut dan dia itu menuruti keinginannya. Ini kebutuhan power atau kekuasaan. Kan ada di sekolah anak ya yang senang gitu usil sama temannya, merasa senang kalau teman-temannya itu takut. Kalau ini berarti dia itu butuh kebutuhan power atau kekuasaan. Terus yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Mungkin karena Agus di sini tuh merasa bosan karena bekalnya itu sama-sama, kemudiannya sama saja. Misalnya setiap hari dibekali roti terus sama ibunya. Jadi Agus merasa bosan sehingga dia itu meminta bekal temannya ini merasakan makanan yang lain. Terus yang kelima itu Agus hanya iseng dan dia itu menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini kebutuhan kesenangan yang ingin dituruti. Ya kadang ada anak ya yang sukanya itu usil gitu dengan teman-temannya itu senang membuat nangis gitu. Itu memang kadang anak itu seperti itu. Itu karena kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Nah, biar tidak bosan, nah sekarang kita melakukan ice breaking dulu ya. Bapak Ibu sekalian mohon untuk berdiri, kita joget bersama. Pak Antoni mungkin sudah ngantuk ya. Berdiri semuanya. Kita lakukan bersama-sama gerakannya. Musik.
Rosid saya sebelumnya juga sebelum ini. Ya, itu kan ada 5 posisinya. Yang satu itu pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, silakan dituliskan posisi mana yang sering Bapak Ibu itu lakukan kalau di kelas. Ya, nah sekarang coba saya ingin tahu kalau misalnya Bu Devi posisinya sebagai apa yang sering dilakukan? Sebagai manajer, ya. Itu merupakan posisi yang ideal, yang paling bagus. Bu Vita sebagai apa, Bu Vita? 100. Sebagai teman, ya. Itu sudah posisi yang lumayan bagus. Teman. Bu Dwi manajer, ya. Posisi yang paling bagus. Queen 100. teman. Bu Eko sebagai apa? Apa Bu? Sebagai apa? Sebagai manajer, ya. Tak sih? Kita tos Teman, ya. apa itu? Sebagai teman. Terus Pak Katoni Teman. teman, ya. Berarti di sini itu sudah hebat ya. Tidak ada posisinya yang sebagai pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah. Dulu. Ini kan merupakan posisi yang tidak ideal ya sebagai seorang guru. Kalau sebagai teman atau manajer atau pemantau itu merupakan posisi yang sudah bagus. Next, Pak Rosid. Ya, di sini ini ada perbedaan ya. Posisi itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Yang pertama tuh posisi sebagai penghukum. Kalau penghukum itu sering kata-katanya itu kasar. Misalnya ada anak yang terlambat, kamu kenapa terlambat terus? Sekarang duduk di belakang sana atau maju ke depan. Berdiri sampai pelajaran selesai. Itu posisi sebagai penghukum. Bapak Ibu semuanya kan tidak pernah kan melakukan hal itu ya di kelas selama ini? Kadang-kadang. Berarti karena kalau misalnya terpaksa gitu ya Pak, atau spontan. Ya, terus yang posisi kedua itu pembuat rasa bersalah. Misalnya kamu kenapa nak terlambat terus? Kamu tidak kasihan pada Bapak Ibu guru yang pernah tegur? Kamu tidak kasihan dengan Bapak Ibu di rumah sudah susah mencari uang untuk sekolah, tapi kamu sekolahnya itu berangkatnya nggak rajin. Itu kan jadi membuat anak rasa bersalah. Terus yang selanjutnya itu posisi sebagai teman. Ya seperti tadi Pak Rasitos gitu ya Pak. Misalnya ada anak yang terlambat itu, kamu kenapa terlambat? Besok lain kali itu jangan terlambat lagi ya. Kamu kasihan kan sama guru, masa kamu nggak mau berangkat lebih awal lagi. Lain kali berangkat ya, janji berangkat lebih awal lagi. Posisinya itu yang itu sebagai teman sekarang. Terus yang keempat itu posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau itu kita itu mengingatkan pada aturan. Misalnya ada anak yang terlambat itu, terus ditanya, kamu kenapa terlambat? Ya, terus konsekuensinya tahu kan kalau terlambat itu harus apa? Ya misalnya saya nanti terlambat 10 menit, terus nanti istirahatnya itu ditunda 10 menit, itu tidak istirahat terlebih dahulu. Itu sebagai pemantau. Kalau didenda ya sebagai penghukum itu namanya Pak, bukan pemantau ya. Terus yang terakhir itu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu nanti akan sampai kepada segitiga restitusi ya. Jadi kalau sebagai manajer itu kita tanya dulu, kenapa terlambat? Alasannya itu kenapa? Terus nanti untuk kedepannya biar tidak terlambat lagi itu apa yang akan dilakukan? Jadi kan anak jadi tahu apa yang bukan terlambat. Terus langkah kedepannya usahanya itu apa biar mereka itu tidak terlambat lagi. Itu posisi yang paling ideal
ya mengintimidasi anak gitu Pak. Padahal kan kita nggak tahu caranya itu kenapa. Mau dari rumah, Tapi kurang bahagia dari rumah. Ya, itu kan karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya kebutuhan apa? Kasih sayang. Ini kurang kasih sayang dari rumah. Dari istri, dari suami. Anak Pak bukan ibu. Next. Ya. Di sini adalah posisi sebagai manajer. Posisi ini perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol adalah seorang guru adalah mencapai posisi sebagai manajer. Di mana posisi inilah yang menjadikan anak itu pribadi yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga segala perilakunya dan tingkah lakunya itu pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman di dalam lingkungan yang kondusif. Next. Nah, sekarang sampai ke bab selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini Bu Devi itu sudah mempraktekannya ya Bu ya, dan bahkan sudah mendapatkan sertifikat DPRM ya. Iya, ini salut untuk Bu Devi. Tepuk tangan untuk Bu Devi. Karena sudah rajin sendiri ya. Kita perlu belajar dari Bu Devi. Mengapa perlu keyakinan kelas? Next. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertentu. Ya, kalau di dalam kelas itu kan ada yang namanya peraturan kelas, terus ada juga keyakinan kelas. Bedanya apa kalau misalnya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Apa Bu Devi? Peraturan kelas, ada istilah peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Bedanya itu apa? Kalau peraturan itu memaksa, jadi mau nggak mau itu harus itu, iya. Kalau keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri siswa sendiri. Iya, benar sekali. Kalau peraturan itu kan sifatnya misalnya melarang ya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang misalnya mengobrol pada saat pembelajaran. Itu peraturan kelas itu lebih ke sifat larangan. Kalau keyakinan kelas kan hal apa yang diyakini, nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini terus dilaksanakan dengan kesadaran dari dalam diri sendiri. Next. Nah, di sini untuk menciptakan budaya positif itu yang pertama itu dari lingkungan terkecil dulu, yaitu dari dalam kelas, membuat peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas itu kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah keyakinan kelas dilaksanakan, kita akan terbentuk sebuah lingkungan positif, lingkungan sekolah, dan budaya positif itu akan dapat terlaksana. Next. Nah, ini tadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ya. Peraturan itu bersifat misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, sedangkan keyakinan kelas atau nilai-nilainya itu merupakan suatu tanggung jawab. Terus peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas itu nilainya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus peraturan itu hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau dalam keyakinan kelas itu merupakan nilai menghormati orang lain, komitmen dan tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya itu nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Terus bergantian dan menunggu giliran. Ini nilainya menghormati orang lain. Gunakan masker itu untuk tujuan kesehatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk keselamatan dan keamanan. Next. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas.
Jadi tidak menggunakan kata-kata dilarang ya, tapi menggunakan kata-kata misalnya saling menghormati. Berarti itu kan nilainya itu menghormati sesama. Dilarang misalnya mengganggu teman, itu nilainya keyakinan kelas itu saling menghormati. Terus dilarang membuang sampah. Kita jadikan keyakinan kelasnya itu kebersihan ya, menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan itu ya dilarang membuang sampah, dilarang untuk melaksanakan piket. Itu kita berusaha bagaimana caranya itu biar kebersihan di kelas itu terjaga. Antara lain dengan cara membuang sampah, terus melaksanakan piket. Terus yang selanjutnya pernyataan keyakinan kelas itu dalam bentuk positif ya. Tadi tidak menggunakan kata dilarang. Selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak ya. Misalnya 10 ataupun 8 tidak perlu. Terutama untuk yang kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3 itu kan anak-anak masih kecil. Jadi itu tidak perlu melakukan tidak perlu banyak-banyak. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, misalnya di kelas itu ingin tercipta suasana yang bagaimana? Misalnya suasana yang nyaman, yang kondusif saat pelajaran. Jadi keyakinan kelasnya itu ya harus misalnya saling menghormati dengan teman. Dilarang misalnya kalau dia tidak ngobrol menghormati guru, gitu kan. Jadi kalau misalnya anak menghormati guru kan jadi mereka tahu nggak boleh misalnya ngobrol kalau saat pelajaran. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, sebelum membuat keyakinan kelas itu jadi anak-anak itu diberi pilihan nilai-nilai apa yang akan diwujudkan dalam keyakinan kelas tersebut. Lebih dahulu guru itu mensosialisasikan apa itu keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas itu dibuat, sehingga anak itu jadi paham. Terus yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu mungkin saat ini sesuai dengan tujuannya, tapi kan mungkin tahun depan itu sudah sesuai, jadi bisa dirubah dengan kesepakatan bersama. Next. Ya, di sini saya juga sudah mempraktekkan ya pembuatan keyakinan kelas di kelas 2 kelas saya sendiri. Ini tahapannya. Yang pertama itu saya mensosialisasikan apa itu keyakinan kelas, terus mengapa tujuan dibuatnya tujuan kelas itu untuk apa. Jadi anak-anak itu lebih tahu. Next. Nah, selanjutnya setelah anak-anak itu tahu, anak-anak itu diberikan kebebasan untuk memilih nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai apa yang akan dilaksanakan di dalam kelas itu. Next. Nah, setelah selesai, anak-anak itu kemudian mengumpulkan atau menempelkan nilai-nilai tersebut dalam sebuah poster. Kemudian saya dan anak-anak itu memilih nilai-nilai mana yang akan dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Next. Nah, setelah itu kemudian anak-anak itu menandatangani atau menyepakati keyakinan kelas yang sudah dipilih. Next. Nah, di sini adalah keyakinan kelas 2. Ada 5 sebenarnya ini, yaitu tentang disiplin, partisipasi, tanggung jawab, saling menghormati atau menghargai. Ini keyakinan kelas di kelas saya, kelas 2. Ya, Bapak Ibu silakan untuk bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, biar nanti suasana pembelajaran itu bisa lebih kondusif, karena keyakinan kelas itu kan kesepakatan antara anak dan siswa. Jadi nanti bisa saling mengingatkan kalau misalnya melanggar ini keyakinan kita apa, gitu. Next. Nah, untuk tindak lanjutnya itu sebaiknya itu keyakinan kelas itu
pemaksaan. Next. Nah, ini ada 3 tambahan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Nah, untuk tahap pertama, menstabilkan identitas. Itu sebagai seorang guru, kalau misalnya anak itu melakukan sebuah kesalahan, itu kita itu ya kuatkan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu merupakan hal yang wajar karena manusia itu umumnya itu adalah berbuat salah. Terus juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak melakukan kesalahan, aku ditanya, kamu itu melakukan kesalahan itu karena apa? Alasannya itu kenapa? Tidak hanya langsung dimarahi tanpa terlebih dahulu ditanya alasannya kenapa. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Next. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi di kelas sudah dibuat keyakinan kelas, kan kalau misalnya anak melakukan suatu kesalahan kan sudah ditanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dipakai itu apa, kenapa melanggarnya. Jadi nanti kan anak jadi paham ya, bisa jadi sadar itu karena apa. Next. Nah, di sini kemarin saya juga sudah mempraktekkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak yang tidak mengerjakan PR. Next. Videonya itu suaranya kencang, terdengar apa tidak? Volumenya.
Hal apa saja yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif? Yang jelas hal yang positif, inspiratif, inovatif, dan semuanya itu sangat-sangat menggugah cakrawala pola pikir untuk diterapkan kepada anak didik kita, terutama penerapan kurikulum merdeka. Bisa. Yang jelas terima kasih. Inspirasi. Terima kasih seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Intinya di sini kita sama-sama belajar ya Pak Bu, sebagai seorang guru yang tentunya itu berusaha untuk menjadi yang lebih baik demi murid kita, supaya murid kita itu nantinya akan menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mendengarkan pemaparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi diseminasi berbagai pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Nur Arifah SPDSD CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Arifah bermanfaat bagi kita semua, guru SD Negeri Muktisari 2, dan demi kemajuan pendidikan di SD Negeri Muktisari 02 pada khususnya. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Saya pribadi selaku pembawa